Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis hanyalah khayalan indah dalam novel-novel daring yang saya baca setiap malam, sampai hari itu tiba ketika mata kami bertemu di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Saya, seorang pemuda biasa bernama Arya, yang menyembunyikan hasrat terdalam di balik rutinitas kerja kantor, tiba-tiba merasakan goncangan hati yang tak pernah saya bayangkan. Mengapa harus dia, gumam hati saya, sementara dunia seolah berhenti berputar, meninggalkan saya dalam pusaran emosi yang membingungkan. Hari itu dimulai seperti biasa. Saya bangun pagi, menyeduh kopi hitam pekat ala warung pinggir jalan, dan membuka aplikasi bacaan online untuk menyelesaikan chapter terbaru dari cerita Boy Aurit saya. Cerita tentang dua pemuda yang bertemu di keramaian kota, saling jatuh cinta meski dikelilingi prasangka masyarakat. Ah, betapa romantis, pikir saya, sambil tersenyum sendirian di kamar kos sempit saya di kawasan Tanah Abang. Tapi itu hanya iksi, bukan? Saya bukanlah pahlawan dalam cerita itu. Saya hanyalah Arya, 25 tahun, yang bekerja sebagai editor di sebuah penerbit kecil, menyembunyikan identitas saya dari keluarga di kampung halaman di Jawa Tengah. Sore itu, setelah seharian bergelut dengan naskah-naskah yang membosankan, saya memutuskan untuk mampir ke sebuah kai kecil di Tamrin. Tempat itu selalu ramai dengan anak muda yang sibuk dengan laptop mereka, tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan duduk seorang pria dengan mata tajam dan senyum tipis yang membuat hati saya berdegup kencang. Namanya Adi, seperti yang saya ketahui belakangan. Dia memesan espresso, sama seperti saya, dan ketika tangan kami tak sengaja bersentuhan saat mengambil gula, ada percikan yang tak bisa saya abaikan. Ma, katanya dengan suara lembut, tapi mata kami saling terkunci lebih lama dari yang seharusnya. Dalam hati, saya berdebat hebat. Ini gila, Arya. Kamu hanya terlalu banyak membaca cerita itu. Dia pasti strike, seperti kebanyakan pria di sini. Tapi Adi mengajak saya berbincang. Kami bicara tentang buku, tentang Jakarta yang penuh mimpi dan kepalsuan, tentang bagaimana kota ini bisa membuat seseorang merasa kesepian meski dikelilingi jutaan orang. Dia bercerita tentang pekerjaannya sebagai desainer Grace Relance, bagaimana dia pindah dari Surabaya untuk mencari kebebasan. Saya mendengarkan, tapi pikiran saya melayang ke adegan-adegan dalam novel saya, pertemuan tak terduga yang berujung pada cinta abadi. Malam itu, saya pulang dengan hati berbunga-bunga. Untuk pertama kalinya, iksi terasa begitu dekat dengan realita. Saya membuka diari digital saya dan menulis, apakah ini awal dari cerita saya sendiri? Atau hanya ilusi yang akan hancur? Rasa takut mulai merayap. Di Indonesia, cinta seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah diterima. Keluarga saya yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional pasti akan menolak. Tapi Adi membuat saya ingin mencoba. Keesokan harinya, kami bertemu lagi di kai yang sama. Kali ini bukan kebetulan. Adi mengirim pesan melalui nomor yang saya berikan kemarin. Mau ngopi lagi, tulisnya. Saya ragu sejenak, tapi akhirnya datang. Kami menghabiskan sore itu berjalan-jalan di sekitar Monas, membicarakan mimpi-mimpi kami. Adi bilang dia suka menggambar ilustrasi cerita romantis, dan ketika saya ceritakan tentang hobi membaca Boiloe, matanya berbinar. Serius? Aku juga suka genre itu, katanya pelan, seolah rahasia besar. Hati saya meleleh. Apakah ini takdir? Tapi di balik kebahagiaan itu ada bayang-bayang. Saya ingat kata-kata ayah saya dulu, laki-laki harus jadi laki-laki sejati, Arya. Jangan seperti mereka yang menyimpang. Kata-kata itu menusuk, membuat saya bertanya-tanya apakah saya pantas bahagia. Adi sepertinya merasakan kegelisahan saya. Kamu baik-baik saja, tanyanya. Saya tersenyum palsu. Ya, cuma capek kerja. Tapi dalam hati saya berteriak, aku takut, Adi. Takut ini semua akan berakhir sebelum dimulai.
Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi. Kami sering bertemu, berbagi cerita, tertawa bersama. Adi mengajak saya ke pantai Ancol, di mana kami duduk di pasir sambil memandang laut. Hidup ini seperti ombak, Arya. Kadang tenang, kadang ganas, katanya. Saya mengangguk, tapi pikiran saya penuh pertanyaan. Apakah dia merasakan hal yang sama? Atau ini hanya persahabatan biasa? Rasa cemburu mulai muncul ketika saya melihat dia berbicara dengan teman wanitanya di telepon. Siapa itu? Tanya saya pelan. Teman lama, jawabnya ringan. Tapi hati saya sakit. Suatu malam, setelah kami makan malam di warung sate kambing Aurit, Adi memegang tangan saya di bawah meja. Detik itu, dunia saya berubah. Aku suka kamu, Arya, bisiknya. Air mata hampir jatuh. Saya balas genggaman itu. Aku juga. Tapi di dalam, konflik bergolak. Ini nyata, tapi apa konsekuensinya? Saya takut keluarga tahu, takut masyarakat menilai. Tapi cinta ini terasa begitu benar. Waktu berlalu, dan hubungan kami semakin dalam. Kami berbagi rahasia, mimpi, dan ketakutan. Adi cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana dia pernah dibully karena dianggap lembut. Saya cerita tentang tekanan dari orang tua untuk menikah. Mereka ingin cucu, kata saya pahit. Adi memeluk saya pelan. Kita hadapi bersama. Tapi apakah kami bisa? Di akhir ile ini, saya merasa bahagia tapi gelisah. Cinta ini indah, tapi bayang-bayang masa depan mulai mengintai. Semakin hari, perasaan saya terhadap Adi semakin dalam, seperti akar pohon beringin yang menancap kuat di tanah Jawa. Tapi di balik kehangatan itu, ada badai yang mulai mengumpul di hati saya. Bagaimana jika ini semua hancur, gumam saya setiap malam, saat saya berbaring sendirian, memandang langit-langit kamar yang lembab karena hujan tropis Jakarta. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Adi sering datang ke apartemen kecil saya, membawa makanan ringan seperti martabak manis atau gorengan panas. Kami duduk di lantai, membaca buku bersama, atau sekadar berbicara tentang hidup. Suatu sore, dia menggambar sketsa wajah saya. Kamu cantik, Arya, katanya sambil tersenyum. Hati saya berbunga, tapi kata cantik itu membuat saya ragu. Apakah dia melihat saya sebagai pria, atau sesuatu yang lain? Jangan panggil begitu, protes saya pelan. Dia tertawa. Kenapa? Itu pujian. Tapi di dalam, saya bertanya, apakah aku cukup untuknya? Konflik pertama muncul ketika Adi mengajak saya bertemu teman-temannya. Mereka adalah sekelompok seniman muda di kawasan Kemang, penuh semangat dan bebas. Di sana, saya merasa asing. Mereka bicara tentang seni, politik, dan kebebasan cinta. Satu dari mereka, seorang wanita bernama Rina, tampak dekat dengan Adi. Mereka tertawa bersama, dan tangan Rina menyentuh lengan Adi. Cemburu membara di dada saya. Siapa dia sebenarnya, tanya hati saya. Malam itu, saat kami pulang, saya tak bisa menahan diri. Kamu dan Rina. Apa hubungan kalian, tanya saya tajam. Adi terkejut. Hanya teman, Arya. Kenapa? Saya diam tapi di dalam badai emosi bergolak. Aku takut kehilanganmu. Hari-hari berikutnya, keraguan semakin besar. Saya mulai membaca lebih banyak cerita Boiloe, mencari jawaban atas ketakutan saya. Dalam salah satu novel, tokoh utama dikhianati oleh kekasihnya yang ternyata punya rahasia. Apakah Adi seperti itu, pikir saya. Saya mulai mengamati gerak-geriknya. Ketika ponselnya berdering dan dia menjauh untuk menjawab, hati saya sakit. Siapa lagi, gumam saya. Suatu hari, kami pergi ke Bogor untuk liburan singkat. Di kebun raya, di bawah naungan pohon-pohon tinggi, Adi memeluk saya dari belakang. Aku cinta kamu, Arya, bisiknya. Saya balik badan, mencium pipinya pelan.
Tapi di momen bahagia itu, teleponnya berbunyi. Dia melihat layar, lalu mematikan. "Siapa?" tanya saya. "Kerja," jawabnya singkat. Tapi mata saya melihat nama Mama di layar. Kenapa dia bohong? Malam di hotel kecil itu, saya tak bisa tidur. "Adi, ceritakan tentang keluargamu," pinta saya. Dia ragu sejenak. "Mereka di Surabaya, Konserati. Ayahku pengusaha, ibu rumah tangga." Saya mengangguk, tapi hati saya berat. "Mereka tahu tentang kita." Dia gelengkan kepala. "Belum saatnya." Kata-kata itu seperti pisau. "Kapan saatnya?" "Atau tidak pernah," teriak hati saya. Kembali ke Jakarta, hubungan kami mulai retak. Adi semakin sibuk, sering membatalkan janji. Saya merasa ditinggalkan. Apakah dia bosan, pikir saya. Suatu malam, saya konfrontasi. "Kamu berubah, Adi." Dia. Arya. Ada masalah keluarga." Tapi dia tak jelaskan lebih lanjut. Rasa curiga membesar. Saya mulai memeriksa media sosialnya diam-diam, dan di sana, saya lihat foto lama dengan seorang wanita, captionnya penuh kasih. Hati saya hancur. Dia punya pacar, gumam saya. Malam itu, saya menangis sendirian. Kenapa aku percaya begitu mudah? Ini seperti cerita-cerita itu penuh pengkhianatan. Tapi saya tak bisa marah. Saya cinta dia terlalu dalam. Akhirnya, saya putuskan untuk bicara. Kami bertemu di taman kecil dekat rumah. "Adi, siapa wanita di foto itu?" tanya saya gemetar. Dia terdiam lama. "Itu mantan saya." Kata-kata itu seperti petir. "Mantan? Kenapa tak bilang dari awal?" jerit saya dalam hati. Dia jelaskan bahwa dia pernah pacaran dengan wanita, tapi sekarang hanya saya. Tapi keraguan tetap ada. Bisakah aku percaya? Di akhir pertemuan itu kami berpelukan. "Makan aku," bisiknya. Saya angguk, tapi di dalam, luka mulai terbuka. Cinta ini semakin rumit, penuh drama yang tak saya inginkan. Badai emosi semakin kencang menyapu hati saya, seperti angin monsun yang menerjang pantai Bali tanpa ampun. Setiap malam, saya bergulat dengan pikiran, "Adi, apakah kamu benar-benar milikku atau hanya ilusi yang akan lenyap?" Rasa sakit ini lebih dalam dari sebelumnya, membuat saya meragukan segalanya. Setelah pengakuan itu, Adi berusaha lebih keras. Dia datang setiap hari, membawa bunga melati yang harum, simbol cinta tradisional Indonesia. Kami menghabiskan waktu di rumah, memasak nasi goreng bersama, tertawa seperti dulu. Tapi di balik senyum itu ada luka yang menganga. Kenapa dia sembunyikan masa lalunya, tanya hati saya berulang kali. Saya mulai menarik diri, jarang balas pesannya cepat. "Adi, perhatikan." "Kamu marah?" tanyanya. Saya gelengkan kepala, tapi dalam dada api cemburu membara. Konflik memuncak ketika keluarga saya datang berkunjung dari Jawa Tengah. Ayah dan ibu tiba-tiba muncul di Jakarta, katanya untuk cek kondisi saya. "Kamu sudah 25, Arya. Kapan nikah?" tanya ayah tegas. Saya tergagap. "Belum waktunya, Yah." Tapi ibu menimpali, "Ada tetangga yang punya anak gadis bagus. Cocok untukmu." Hati saya remuk. Bagaimana saya bilang bahwa hati saya sudah milik Adi? Malam itu, setelah mereka pulang, Adi datang. Saya ceritakan semuanya. Mereka tekan aku untuk menikah. Adi peluk saya. "Kita bisa hadapi." Tapi kata-katanya terasa hampa. "Bagaimana? Kamu sendiri belum bilang ke keluargamu." Dia diam di saat itu, teleponnya berdering lagi. Nama Rina muncul. Saya merebut ponselnya. "Kenapa dia telepon malam-malam?" jerit saya. Adi ambil kembali. "Ini urusan kerja." Tapi suaranya tinggi membuat saya mundur.
Pertengkaran pertama kami pecah. Kamu bohong lagi, tuduh saya. Tidak, Arya. Rina cuma teman, balasnya. Tapi air mata saya jatuh. Aku takut, Adi. Takut kamu kembali ke masa lalu. Dia mendekat, tapi saya tolak. Pergi dulu. Malam itu saya sendirian menangis hingga pagi. Kenapa cinta ini begitu menyakitkan? Seperti Noel, tapi lebih kejam. Keesokan harinya, Adi datang dengan muka pucat. Ma, Arya. Rina. Dia bantu aku dengan proyek. Saya dengar, tapi hati masih sakit. Kami berdamai, tapi retakannya terasa. Saya mulai berpikir tentang masa depan. Apakah kami bisa bertahan di masyarakat seperti ini? Di Indonesia, di mana cinta kami dianggap tabu. Suatu hari, Adi ajak saya ke acara seni di Galeri Nasional. Di sana, kami bertemu Rina lagi. Dia tersenyum ramah, tapi mata saya lihat kedekatan mereka. Saat Adi pergi ke toilet, Rina dekati saya. Adi banyak cerita tentangmu, katanya. Dia bahagia. Tapi kata-katanya malah buat saya curiga. Apa benar, gumam hati saya. Malam itu setelah pulang saya konfrontasi lagi. Rina bilang kamu cerita tentang aku. Apalagi yang kamu ceritakan? Adi marah. Kamu paranoid, Arya. Jeritanya membuat saya terdiam. Mungkin iya, pikir saya. Tapi di dalam, rasa tidak aman membesar. Puncaknya datang ketika saya dapat pesan anonim di media sosial. Adi punya rahasia besar. Hati-hati. Hati saya berdegup kencang. Saya tanya Adi. Apa ini? Dia lihat wajahnya pucat. Entahlah. Tapi matanya bohong. Malam itu saya tak tidur, memikirkan kemungkinan terburuk. Apakah dia khianati aku? Akhirnya, saya ikuti Adi diam-diam, dia pergi ke sebuah cafe di Senayan, bertemu seorang wanita cantik. Mereka berpelukan. Hati saya hancur berkeping. Siapa dia, jerit hati saya. Saya pulang menangis sejadi-jadinya. Pengkhianatan. Seperti dalam cerita Boyloe yang saya baca. Tapi ini nyata dan sakitnya tak tertahankan. Ketika Adi pulang, saya hadapi. Siapa wanita itu, tanya saya dingin. Adi terkejut. Itu adikku. Jawabannya membuat saya ragu. Bohong, jerit saya. Dia tunjukkan foto keluarga. Benar, itu adiknya. Tapi kenapa sembunyikan? Aku takut kamu salah paham, katanya. Saya jatuh ke pelukannya, menangis. Makan aku. Tapi luka itu semakin dalam, membuat hubungan kami rapuh, rasa sakit semakin menusuk, seperti duri pohon durian yang tertancap dalam-dalam di hati saya, tak bisa dicabut tanpa meninggalkan bekas. Setiap hembus napas terasa berat, dipenuhi pertanyaan, Adi, apakah cinta kita cukup kuat untuk bertahan di tengah badai ini? Emosi saya bergolak lebih hebat, membuat saya hampir gila. Setelah insiden itu, Adi berusaha memperbaiki segalanya. Dia ajak saya ke Bali untuk liburan, katanya untuk menyegarkan pikiran. Di pesawat, tangan kami saling genggam. Kita mulai lagi dari nol, bisiknya. Saya angguk, tapi di dalam, keraguan masih ada. Bisakah kita? Di Bali, kami tinggal di ila kecil dekat Pantai Kuta. Pagi-pagi kami jalan di pasir putih, memandang ombak. Adi peluk saya dari belakang. Aku tak mau kehilanganmu, Arya. Kata-katanya menyentuh, tapi hati saya berteriak, kenapa aku masih ragu. Malam itu kami duduk di balkon, minum arak Bali. Adi cerita tentang mimpi kami bersama. Bayangkan kita punya rumah kecil di pinggir kota, hidup bebas. Saya tersenyum, tapi pikiran saya melayang ke keluarga. Ayahku tak akan setuju. Konflik baru muncul ketika telepon dari ibu Adi datang. Dia angkat berbicara pelan di kamar mandi.
Saya dengar kata-kata nikah dan cewek. Hati saya remuk. Saat dia keluar, saya tanya. Apa itu? Adi ragu. Ibu tekan aku untuk pulang, ada urusan keluarga. Tapi matanya menghindar. Urusan apa, desak saya. Mereka ingin aku nikah dengan anak teman mereka. Kata-katanya seperti bom. Saya berdiri, gemetar. Nikah. Dengan wanita, jerit saya. Adi dekati saya. Aku tolak, Arya. Aku pilih kamu. Tapi air mata saya jatuh. Kenapa tak bilang dari awal? Kamu bohong lagi. Pertengkaran hebat pecah. Saya lempar bantal, menangis histeris. Aku muak dengan rahasiamu. Adi peluk saya paksa. Ma, aku takut kehilanganmu. Malam itu kami tidur terpisah, hati penuh luka. Pagi harinya kami coba berdamai. Kami jalan ke Ubud melihat sawah terasering. Adi pegang tangan saya. Aku janji aku akan bilang ke keluarga. Saya angguk, tapi di dalam rasa takut membesar. Bagaimana jika mereka tolak? Bagaimana jika Adi menyerah? Kembali ke Jakarta, tekanan semakin besar. Keluarga saya telepon lagi, desak saya pulang untuk bertemu calon istri. Tidak, Bu, tolak saya. Tapi ayah marah. Kamu harus patuh. Saya putus asa. Adi dukung saya. Kita kabur saja, katanya setengah bercanda. Tapi itu bukan solusi. Suatu hari, Adi dapat panggilan mendadak dari Surabaya. Ayah sakit, katanya. Dia harus pulang. Aku ikut, pinta saya. Tapi dia tolak. Belum saatnya. Kata-katanya menyakitkan. Saat dia pergi, saya merasa ditinggalkan. Apakah ini akhir? Selama Adi pergi, saya bergulat dengan pikiran gelap. Saya baca ulang Noel Boyloe, tapi sekarang terasa pahit. Mengapa realita lebih kejam, gumam saya. Pesan dari Adi jarang, katanya sibuk. Tapi di media sosial, saya lihat dia di pesta keluarga, dengan wanita di sampingnya. Hati saya hancur total. Pengkhianatan lagi. Saya telepon dia. Siapa wanita itu, tanya saya marah. Adi jelaskan, itu calon yang dipaksa ibu. Aku tolak. Tapi suaranya ragu. Pulanglah, Adi. Atau ini selesai. Ancaman saya membuat dia diam. Adi pulang 2 hari kemudian, muka lelah. Ma, Arya. Keluarga tekan keras. Dia cerita bagaimana ayahnya marah besar ketika tahu tentang kami. Dia usir aku. Air mata Adi jatuh. Saya peluk dia. Kita bersama. Tapi di dalam saya bertanya, bisakah kita bertahan? Emosi semakin memuncak membuat saya hampir putus asa. Puncak badai emosi menghantam saya seperti tsunami di Aceh, menyapu segala harapan dan meninggalkan puing-puing hati yang tercerai-berai. Setiap detik terasa seperti siksaan, dengan pertanyaan yang tak henti, Adi, apakah pengorbanan ini layak, atau aku hanya membodohi diri sendiri? Rasa sakit ini lebih dalam, lebih menyiksa dari sebelumnya. Setelah Adi pulang, hubungan kami seperti kaca retak yang bisa pecah. Kami sering bertengkar atas hal kecil. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Adi bilang, mungkin kita perlu istirahat. Kata-katanya seperti pisau menusuk. Istirahat. Kamu mau putus, jerit saya. Dia gelengkan kepala. Bukan cuma beri waktu. Tapi hati saya tahu ini awal akhir. Keesokan harinya, saya dapat telepon dari ayah. Pulang sekarang. Ada yang penting. Saya tak bisa tolak lagi. Di kereta menuju Jawa Tengah, pikiran saya kacau. Apakah ini akhir dari cerita kami? Di kampung, ayah dan ibu sudah siap dengan calon istri. Namanya Sari, gadis manis dari desa sebelah. Dia cocok untukmu, Arya, kata ayah.
Saya diam tapi di dalam saya berteriak, aku cinta Adi. Malam itu saya telepon Adi. Keluargaku paksa nikah. Suaranya gemetar. Jangan, Arya. Tolak. Tapi tekanan terlalu besar. Aku tak bisa. Mereka ancam usir aku. Adi menangis di telepon. Kita lari saja. Ide itu menggoda tapi takut. Kembali ke Jakarta saya bertemu Adi. Aku tak bisa lanjut, kata saya pilu. Adi terkejut. Kenapa? Kita sudah sejauh ini. Air mata kami jatuh. Keluarga. Masyarakat. Ini terlalu berat. Pertengkaran terbesar pecah. Adi tuduh saya pengecut. Kamu tak cinta aku, cukup, jeritnya. Saya balas, kamu juga sembunyikan semuanya. Kami berpisah dalam amarah. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Saya hindari Adi tapi hati rindu. Saya baca Noel Boy Loe lagi tapi sekarang menangis. Kenapa cerita mereka bahagia tapi aku tidak? Suatu hari saya dapat pesan dari Rina. Adi sakit, Arya. Dia butuh kamu. Hati saya panik. Saya datang ke apartemennya. Adi terbaring lemah, demam tinggi. Kenapa tak bilang, tanya saya. Aku tak mau merepotkan. Saya rawat dia dan di momen itu cinta kami bangkit lagi. Makan aku, bisik Adi. Saya peluk dia. Aku juga. Tapi masalah belum selesai. Keluarga Adi datang ke Jakarta, tahu tentang kami dari gosip. Ayah Adi marah besar. Ini dosa. Putuskan sekarang, jeritnya di depan saya. Adi bela kami. Aku cinta dia, yah. Tapi ayah usir Adi lagi. Malam itu Adi putus asa. Mungkin kita tak ditakdirkan. Kata-katanya hancurkan saya. Jangan bilang begitu. Saya menangis. Kami berpelukan tapi rasa sakit tak hilang. Puncaknya datang ketika Sari datang ke Jakarta, dikirim keluargaku. Arya, ayo kita coba, pintanya. Saya tolak, tapi dia bilang, aku tahu tentang Adi. Tapi ini salah. Kata-katanya buat saya ragu. Apakah benar salah? Di tengah kekacauan, Adi dapat tawaran kerja di Singapura. Aku pergi, Arya. Mungkin ini jalan terbaik. Hati saya remuk. Jangan tinggalkan aku, jerit saya. Tapi dia pergi. Pengkhianatan terasa meski bukan sengaja. Saya sendirian menangis setiap malam. Cinta ini terlalu menyakitkan. Emosi memuncak membuat saya hampir hancur. Tsunami emosi akhirnya surut, meninggalkan pantai hati yang porak-poranda, tapi juga harapan baru yang mulai bersemi seperti tunas di musim hujan. Pertanyaan terakhir bergema, Adi, apakah kita bisa bangkit dari abu ini atau ini akhir yang pahit? Rasa sakit mencapai puncaknya, tapi dari sana, cahaya mulai terlihat. Setelah Adi pergi ke Singapura, saya seperti mayat hidup. Hari-hari berlalu tanpa warna. Saya tolak Sari, bilang ke keluarga, aku tak bisa bohongi hati. Ayah marah, tapi ibu peluk saya. Aku ingin kamu bahagia, nak. Kata-katanya beri kekuatan. Saya mulai terapi, bicara dengan konselor tentang identitas saya. Ini bukan salah, katanya. Perlahan saya terima diri. Pesan dari Adi datang sporadis. Aku rindu kamu. Hati saya sakit, tapi saya balas, aku juga. Suatu hari dia bilang, aku pulang. Hati saya berdegup. Kami bertemu di bandara. Adi tampak kurus, tapi matanya penuh cinta. Makan aku tinggalkan kamu, katanya. Saya peluk dia. Kita mulai lagi. Kami bicara panjang. Adi cerita bagaimana di Singapura, dia renungkan semuanya. Aku tak bisa tanpa kamu. Kami putuskan untuk terbuka. Adi bilang ke keluarganya lagi, kali ini dengan tenang. Ayahnya marah, tapi adiknya dukung.
Keluargaku juga, meski sulit, mulai terima. Tahun berlalu, kami bangun hidup bersama. Kami pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih tenang. Adi buka studio desain, saya lanjut jadi editor, tapi sekarang tulis cerita Boyloe sendiri, inspirasi dari kisah kami. Ini cerita nyata, kata saya ke pembaca. Konflik tak hilang sepenuhnya. Masyarakat masih bisik-bisik, tapi kami kuat. Suatu hari, di Borobudur, kami duduk memandang matahari terbenam. Terima kasih telah bertahan, bisik Adi. Saya balas, ini cinta kita, penuh drama tapi indah. Kini, saya lihat ke belakang, dari hoax pertemuan, pengkhianatan, hingga rekonsiliasi. Cinta kami personel, mengajarkan bahwa di Indonesia, meski sulit, cinta sejati bisa menang. Ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi personel, kami belajar mencintai diri dan satu sama lain.